Oke, ya, saya share lagi. Nah, ini karena saya lupa ngerekam ya sekarang, maka saya ulangi lagi ya. Oke, kita teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi ya. Fungsi, saya ulangi. Nah, fungsi, ini ada teman yang masuk, saya admit dulu. Nah, oke. Nah, dalam fungsi itu nanti ada fungsi yang dia bisa berupa garis lurus gitu ya. Bentar. Ada fungsi yang berupa garis lurus, yaitu garis lurus seperti ini. Ada juga nanti fungsi yang garisnya itu nggak lurus. Misalkan dia seperti ini ya, nah segala macam. Jadi garisnya belok-belok. Nah, tujuan kuliah matematika 1, saya ulangi lagi, kita akan mencari kemiringan garis atau kemiringan fungsi. Nah, kemiringan itu sama saja dengan gradien. Simbolnya adalah M. Ya. Nah, kemudian di samping kiri ini ada 3 garis gitu ya, ada garis 1, garis 2, dan garis 3 yang masing-masing kemiringannya itu berbeda-beda. Nah, secara umum suatu garis itu dinyatakan dengan persamaan garis. Nah, persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus. Yang mana persamaan garis lurus itu secara umum fungsinya adalah Y sama dengan MX plus C. Oke, teman-teman. Itu yang masih ada suara, silakan di-mute dulu. Matematika sendiri. Masuk kamera tak juru kira. Ya, Mas Aldi, suaranya di-mute dulu ya. Oke. Nah, garis Y sama dengan MX plus C. Nah, ini merupakan persamaan umum dari garis lurus. Nah, yang mana kita tahu M di sini itu menunjukkan kemiringan dari garis. Nah, contohnya, saya buatkan contoh. Bentar. Saya tambah lagi. Oke. Ini layar kosongnya kelihatan ya. Saya ulangi lagi di sini, persamaan garis. Persamaan garis lurus. Yaitu Y sama dengan MX plus C. Katakanlah saya punya contoh di sini. Y itu sama dengan 2X plus 1 gitu ya. Nah, maka nilai Y ini nanti bergantung dari nilai X yang diberikan. Nah, jadi ini kita sebut juga sebagai fungsi, yang mana Y ini adalah merupakan fungsi dari variabel X. Nah, maka kita coba masukkan, katakanlah di sini X, di sini Y gitu ya. Nah, ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Ketika X-nya 1, maka Y itu sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 plus 1 berarti 3. Ketika X-nya itu 2, ini 2, maka Y-nya adalah 2 dikali 2
4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian kita bisa menggambar grafiknya, yaitu kita coba gambar di sini. Nah, ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y, gitu ya. Nah, ini di sini 0, katakanlah ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika X itu sama dengan 0, Y-nya adalah bernilai 1. Nah, 1 itu mana? 1 berarti di sini ya. Jadi titik di sini itu adalah titik 0,1 gitu ya. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya sama dengan 3. Jadi di sini, ini 3, itu berarti 1,3. Nah, ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan 5. Jadi di sini. Nah, maka kita bisa menarik garis ya dari titik ini menuju titik ini. Nah, garis ini merupakan garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya kira cukup gampang dan teman-teman mungkin di SMA juga sudah pernah dapat ya. Nah, sekarang berarti garis ini sampai seterusnya dia memiliki kemiringan garis yaitu M sama dengan 2. Ya, karena ini M itu adalah suatu angka sebelum X gitu ya. Nah, jadi itu adalah M. Nah, nanti M ini nilainya bisa berubah-ubah. Kadang M-nya itu bernilai positif, kadang juga M-nya bernilai negatif. Nah, sekarang kita kemiringan garis atau gradien itu rumusnya apa gitu ya. Jadi rumus gradien itu adalah misalkan ada suatu garis gitu ya, garis ini, maka kemiringan itu kita butuh 2 titik ya, yaitu kemiringan adalah bagian delta Y. Nah, ini delta Y ya. Delta Y itu yang ini. Delta Y dibagi dengan delta X. Nah, jadi gradien itu secara umum adalah delta Y dibagi dengan delta X. Atau bisa juga kita sebut sebagai bagian yang naik gitu ya. Bagian yang vertikal dibagi dengan yang horizontal. Nah, oke. Sebagai contoh yang ini gitu ya. Sebagai contoh, nah, ketika kita punya grafik seperti ini atau fungsi bentuk garis lurus, maka kita coba cek gradiennya adalah berarti delta Y katakanlah yang di sini ya. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y ini berarti dari titik ini dikurangi Y di titik ini. Katakanlah adalah Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1. Nah, katakanlah yang titik ini adalah titik yang 2, titik ini adalah titik yang 1. Nah, maka Y2 itu berarti 3 di sini ya. 3 dikurangi Y1 sama dengan 1 dibagi delta X-nya. Nah, X2-nya itu berarti 1 dikurangi 0 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, jadi gradiennya
teman-teman bisa lihat bahwa sama ya antara dua yang di sini dengan yang di persamaan ini. Jadi gradiennya sama dengan 2. Sampai di sini cukup bisa dipahami ya. Nah, kalau ada yang masih bingung ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya, diaktifkan mic-nya. Nah, ini contoh gradien yang positif. Bagaimana jika gradien itu negatif? Kita coba yang ini. Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah gradien. Nah, saya buatkan contoh lagi. Misalkan Y sama dengan minus 2X plus 1. Nah, sekarang adalah minus. Nah, minus. Nah, sama kita coba X. Nah, di sini X. Di sini Y. Katakanlah mulai dari 0. Nah, mulai dari 0 ya. Ketika mulai dari 0, maka Y di sini sama dengan minus 2 dikali 0, 0 plus 1, 1 gini ya. Kemudian ketika X-nya 1, berarti di sini minus 2 dikali 1 sama dengan minus 2 ditambah 1. Berapa? Minus 2 ditambah 1, minus 1 ya. Ketika di sini 2, minus 2 kali 2 sama dengan minus 4 ditambah 1, dengan minus 3. 5. Minus 3 ya. Nah, sekarang misalkan di sini Iya. 3. Nah, kalau di sini 3 berarti minus 3, minus 2 kali 3, minus 6 tambah 1, minus 5. Nah, Nah, kita coba buat grafiknya atau grafiknya ya. Jadi berarti ini 0, ini katakanlah 1, 2, 3, 4. Ini 1, minus 1, minus 2, minus 3, ya, minus 4, minus 5. Ketika 0 itu 1, nah, ketika 1 itu dia minus 1, berarti di sini ya. Nah, ketika 2 itu berarti dia minus 3, tengahnya di sini. Nah, ketika 3 dia minus 5. Nah, kita coba tarik garis. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ketika digaris, nanti akan melewati titik-titik yang ini. Nah, ini garis yang Y sama dengan minus 2X plus C. Nah, jadi teman-teman bedanya ketika gradiennya itu minus dengan yang plus. Nah, kalau catatan di sini ya, berarti saya kasih catatan. Ketika gradien itu bernilai positif, maka garisnya seperti ini gitu ya. Nah, ketika gradiennya itu negatif, nah garisnya adalah turun seperti ini. Nah, sampai di sini teman-teman bisa mengikuti, bisa memahami apa yang disebut bisa Pak. dengan kemiringan garis atau gradien. Bisa Pak. Bisa Pak. Ini Bisa Pak. masih kita terapkan di persamaan garis lurus. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, nanti kita akan mempelajari gradien garis pada fungsi yang dia melengkung-lengkung garisnya ya. Oke.
Nah, ini teman-teman, saya kasih bocoran ya. Jadi tahun lalu UTS-nya soalnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman ada 3 nomor ya. Tahun lalu tuh ada 3 nomor. Jadi salah satu soalnya adalah teman-teman nanti bisa menggambar fungsi. Nah, kalau dulu itu sifatnya adalah buku tertutup. Nah, kalau sekarang kan online ya. Online teman-teman pastinya nggak mungkin juga ketika harus tanpa buku. Bisa jadi nanti boleh buka buku, boleh buka internet, bahkan nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, makanya nanti soalnya ya agak berbeda dengan yang seperti ini. Tapi kurang lebih eh, kemampuan apa saja yang sebaiknya teman-teman itu bisa, nanti ya teman-teman bisa menggambar fungsi dari suatu persamaan. Nah, ini kan ada persamaan nih, Y sama dengan berapa. Nah, ini teman-teman bisa kita amati ya, berarti yang nomor A ini, dia adalah gradiennya positif ya. Yang B ini adalah gradiennya negatif. Nah, yang C sama D ini karena ada kuadratnya, kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat itu nanti cara menggambarnya ada sendiri. Nanti kita coba lihat bersama-sama. Nah, terus nanti ada juga soal mengenai limit. Nah, limit ini kemungkinan akan kita bahas pekan depan. Pekan depan, kemudian nanti ada soal aplikasi tentang menggunakan limit. Nah, ini soal aplikasi tentang penggunaan limit. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan Excel ya untuk memberikan gambaran terkait fungsi-fungsi. Jadi biar nanti gambarnya lebih cepat, lebih enak. Saya stop share screen dulu, nanti saya ganti share screen Excel. Ketika teman-teman ada kebingungan, silakan bisa langsung ditanyakan aja. Saya teman-teman, ini share screen Excel saya sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, udah ya. Nah, ini biar kita lebih cepat nanti cara menggambarnya. Nah, makanya saya gunakan Excel. Nah, nanti ini saya kasih tahu dulu, nanti kita coba praktekkan bersama-sama. Nah, teman-teman ini ada fungsi Y sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat yang ini ya. Maka ketika nanti kita masukkan nilai X-nya, nah, maka akan Y-nya ketika kita masukkan rumusnya akan muncul dan hasil grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, nanti yang tadi yang persamaan garis lurus atau persamaan linear, maka dia bentuknya hanya garis linear saja. Nah, misalkan yang ini berarti gradiennya adalah 2. Ya, ini yang persamaan garis 3. Nah, oke. Saya mulai dari persamaan garis lurus ya. Saya ulangi lagi. Saya admit dulu. Katakanlah kita punya persamaan Y gitu ya, sama dengan berapa? Yang pecahan ya. Katakanlah setengah X plus 2. Nah, gini ya. Setengah X plus 2.
Nah, bagaimana caranya kita menggambar di Excel? Nah, caranya kita buat dulu, di sini adalah X, di sini Y, gitu ya. X-nya teman-teman bisa mulai dari misalkan minus 3 gitu ya, kemudian di bawahnya berurutan minus 2. Nah, teman-teman kemudian bisa men-drag gitu ya, scroll seperti ini. Nah, di bagian Y ini, nah, teman-teman bisa memasukkan rumusnya. Rumusnya berarti adalah Y sama dengan setengah X plus 2. Jadi, Y sama dengan, kita tulis, setengah itu berarti 0,5 gini ya, dikali dengan X itu berarti yang di sini, nah, tutup kurung, plus 2. Ketika sudah di enter, maka akan muncul hasilnya. Ke bawah itu kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, cara membuat grafiknya, kita blok dulu. Kita blok ini ya, kita blok semuanya. Nah, kemudian kita klik insert di Excel itu, kemudian di sini akan ada pilihan chart. Nah, kita akan mengplot, kita menggunakan scatter. Nah, scatter yang ini, nah, kita klik yang anak panah ke bawahnya itu. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita nanti bisa menambahkan garis, yaitu dengan cara merubah desainnya. Nah, jadi katakanlah kita nanti akan menambahkan garis seperti ini. Jadinya ada garisnya. Nah, jadi ini merupakan persamaan setengah X plus 2. Jadi bisa kita tambahkan di sini. Legend-nya Y. Misalkan di sini. Trend linear. Seperti ini, teman-teman. Ini yang gradien positif ya. Berarti M-nya itu sama dengan setengah. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita coba ulangi lagi. Kita akan menggambar, gitu ya, kita akan menggambar bagaimana ketika gradiennya negatif. Nah, ini yang tadi positif. Nah, sekarang saya beri tanda negatif di depannya seperti ini. Berarti M-nya itu sama dengan minus setengah. Caranya sama. Nah, kita buat X dan Y. Nah, kemudian sama kita masukkan misalkan minus 3 di sini. Minus 3. Di sini minus 2. Kita drop sampai 4. Nah, yang Y kita masukkan rumusnya minus setengah X. Berarti saya kasih dalam kurung minus setengah dikali X seperti ini plus 2. Nah, 3,5. Jadinya seperti ini. Nah, kita coba buat grafiknya. Caranya dengan insert. Kemudian kita pilih yang scatter. Nah, maka akan langsung muncul garis seperti ini. Skala seperti ini. Nah, ini untuk yang persamaan garis lurus.
Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Bedanya kalau yang ini dia ke atas gitu ya. Kalau yang ini dia ke bawah. Nah, sekarang kita coba untuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu ciri-cirinya ada pangkat duanya. Jadi persamaan kuadrat itu yang umum adalah Y sama dengan A X pangkat 2 gitu ya. Plus B X plus C. Ini persamaan umumnya. Nah, kita akan coba buat grafik persamaan kuadrat. Saya ada contoh di sini misalkan Y itu sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini ya. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan 1. B-nya itu sama dengan 2. Nah, C-nya sama dengan 3. Nah, kita sekarang akan membuat grafik. Ya, kita buat dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Ketika katakanlah X-nya saya mulai dari minus 3 gitu ya. Sama di sini minus 2. Nah, ini Y-nya kita tulis rumusnya X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti Y-nya itu adalah X kuadrat seperti ini plus 2 dikali X plus 3. Nah, seperti ini. Nah, akan ketemu 6. Nah, maka nilai selanjutnya kita tinggal men-scroll. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini kita buat grafiknya ya. Kita pakai insert, kemudian yang sketcher yang ini. Nah, grafiknya seperti ini. Atau misalkan kita cuma sampai yang 6 aja. Katakanlah saya hapus. Nah, ini. Nah. Oke. Jadi dia berbentuk seperti cekungan gitu ya, yang cekungan di mana ada titik yang paling rendah. Nah, di sini ada titik yang paling rendah yaitu di minus 1. Nah, sedangkan di sini dia simetris gitu ya. Coba saya Oke. Oke, teman-teman, ini pensil saya coret-coretannya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Oh, Tidak, enggak. Pak.
Oh, saya nyoret-nyoret nggak kelihatan ya? Oke. Tapi kalau Excel-nya masih kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Aman, Pak, aman. Iya, Pak, kelihatan. Oke ya, ya Ustaz. Nanti pensilnya saya waktu di PowerPoint aja. Nah, sekarang itu untuk yang menghadap ke atas ya. Coba kita nanti membuat fungsi yang dia menghadap ke bawah. Nah, jadi kita ini kan cekungan ya. Bagaimana fungsinya itu nanti yang cembung. Nah, kita coba misalkan contoh yang lain, Y sama dengan katakanlah minus gitu ya, minus X kuadrat X pangkat 2 gini ya, plus BX plus langsung aja plus 2X plus 3. Kita coba buat X di sini Y, sama misalkan di sini minus 3, kemudian minus 2, Y-nya kita masukkan rumusnya ya. Berarti di sini adalah minus X kuadrat plus 2 dikali X plus 3. Ini akan sama-sama ketemu 6. Nah, ini sama ya. Oke. Oke, sekarang ini ketemunya sama. Sekarang coba saya ganti yang minus adalah yang B-nya. Di sini minus 2X. Apa yang terjadi ketika di sini adalah minus. Nah, ini. Oke. Kita perbanyak. Nah, oke. Di sini aja ya. Saya akan membuat grafiknya. Sketcher. Oke. Nah, jadi ini masih sama-sama menghadap ke atas gitu ya. Oke, teman-teman, ini saya stop share screen dulu. Yang ini akan saya bawa ke PowerPoint dulu ya. Saya stop screen dulu.
Oke, share screen saya udah kelihatan? Ya, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, kita akan coba menganalisis yang persamaan kuadrat ya. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, yang mana Y itu sama dengan minus X kuadrat minus 2X plus 3. Nah, untuk persamaan kuadrat, ciri-cirinya ya, saya tulis di sini, ciri-ciri persamaan kuadrat. Yang pertama, dia itu memiliki titik puncak ini ya, atau lembah. Dalam hal ini berarti dia memiliki titik lembah atau titik yang paling terendah, yaitu di titik 1 ini, atau 1,2. Yang kedua, nah, grafiknya simetris. Grafiknya simetris. Nah, jadi ketika teman-teman membagi grafik ini menjadi 2 ruas pada titik puncak atau lembahnya, katakanlah di sini gitu ya. Nah, maka bagian yang kiri dan bagian yang kanan ini dia simetris. Nah, ini adalah ciri dari persamaan kuadrat. Punya titik puncak, punya lembah atau lembah gitu ya, dan grafiknya simetris. Nah, nanti ada juga persamaan kuadrat yang bentuknya adalah seperti ini, menghadap ke atas. Nah, jadi ini adalah titik puncaknya. Ketika dibagi 2, maka akan simetris. Yang kanan dan yang kiri. Nah, jadi itu untuk persamaan kuadrat dan persamaan linear. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Pak. Angka di X dan Y itu dari mana ya, Pak ya? Yang ini? Ya. Oke. Nah, kalau yang masih bingung X, di situ, Pak. Oke, Mas siapa yang tanya tadi? Aib, Pak. Mas Aib. Nah, yang X ini bebas. Jadi kan ini variabel bebas ya. Kita sebut sebagai variabel bebas. Jadi di sini itu berapapun, mau kamu isi berapapun terserah. Nah, sedangkan yang Y ini adalah variabel terikatnya. Variabel terikat. Nah, jadi misalkan rumusnya kan yang ini ya, minus X kuadrat minus 2X plus 3. Katakanlah kamu X-nya mau dikasih berapa? Yang belum ada di sini, katakanlah. 6 ya? 7. 7, oke. X-nya 7. Berarti Y itu sama dengan minus 7. Gini. Kita kuadratkan. Minus 2 dikali minus 7 plus 3. Nah, coba kita hitung. Minus 7 kuadrat sama dengan 49, gini ya. Minus 2 dikali minus 7 plus 14 plus 3. Nah, jadi sama dengan berapa nih? 52 tambah 14. 66. Nah, 66. Nah, jadi ketika ini dilanjutkan, ketika ini 7 gitu ya, 7 di sini 7, nah maka nanti ini titiknya akan berlanjut nih, di sini akan berlanjut. Nah, di sini nanti ketika saya tarik garis gitu ya,
Nah, maka di sini nanti dia Di sini nanti Y-nya itu adalah sama dengan 66. Sama. Di sini juga ketika di sini minus 3, minus 4, di sini mungkin minus 5 ya. Share skill-nya hilang, Pak. Share skill-nya hilang. Enggak kelihatan, Pak. Oke, Iya, Pak. bentar. Udah kelihatan? Udah, Pak, udah. Nah, jadi ketika tadi kan ketemu 66 ya, 66 di sini, itu untuk X sama dengan 7 gitu ya. Nah, di sini. Maka ketika yang tadi itu kita tambahi, nah, maka kita tarik garis lagi. Sorry. Kita tarik garis lagi. Nah, kita tarik garis. Ketika X-nya 7, Y-nya sama dengan 66. Nah, karena persamaan kuadrat itu adalah simetris, nah, maka di bagian kiri, ketika yang tadi minus 3, minus 4, minus 5, nah, di sini, ini juga nanti akan sama. Nah, ketika ditarik garis ke sana, nanti dia juga akan sama-sama 66 di sini. Nah, karena persamaan kuadrat itu cirinya adalah grafiknya simetris. Jadi yang X ini bebas. Jadi kamu isi berapapun itu bebas. Sedangkan Y nilainya itu akan mengikuti nilai X yang kamu masukkan. Jadi kalau dalam teori fungsi itu, X itu disebut juga sebagai daerah asal. Nah, sedangkan Y itu disebut juga sebagai daerah hasil. Nah, sampai sini Mas Ayib sudah bisa dipahami belum? Ya bisa, Pak, bisa. Bisa Terima ya. kasih, Pak. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi nanti mungkin tugasnya adalah teman-teman menggambar, tapi gambarnya itu menggunakan Excel gitu ya. Nanti akan saya kasih contoh gitu ya. Akan saya beri tugas dan nanti teman-teman coba latihan menggambar, tapi gambarnya pakai Excel. Nah, tapi intinya sebenarnya bukan di situ. Intinya adalah teman-teman itu paham maksudnya. Nah, karena di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita itu nanti akan menganalisis kemiringan garisnya. Nah, jadi misalkan garis yang ini, nah di titik ini, katakanlah di titik ini gitu ya, itu kemiringan garisnya berapa? M-nya itu sama dengan berapa? Satu fungsi kuadrat ini memiliki M yang sama. Baik M di sini, M-nya berbeda-beda berarti, karena kan garisnya lengkung ya. Jadi antara M di sini dengan M di sini tuh berbeda. Katakanlah di titik 1, titik 2, maka M1 itu tidak sama dengan M2. Karena kemiringannya berbeda. Kemiringan. Oke, saya stop share dulu. Akan saya share di chat itu share screen Excel saya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak, udah, Pak. Oke,
kita akan coba gambar yang C sama D ya. Akan kita coba gambar yang C sama D. Yang C, katakanlah itu Y sama dengan X kuadrat. Nah, jadi X kuadrat. Nah, kalau kuadrat di Excel itu dia pakai kayak tanda seperti ini ya. Nah, tanda ini. Kuadrat minus 2X plus 2. Nah, kita akan coba gambar. Kita tulis dulu X, ini Y. Nah, teman-teman X-nya pengen mulai dari berapa? Silakan. Bebas. Ada yang mau request? 8, Pak. Dari 8 ya. Salam di kosnya teman, nanti baru. 8 terus ke bawahnya berapa? 6. 6. Oke. Berarti ini turun 22 ya. Biar urut ya. Ya. Berarti ketika ini 8, ini 2. Saya turunkan 4, 2. ini ya. Oke. Sekarang kita hitung Y-nya. Nah, Y itu sama dengan X kuadrat. Jadi dikasih kurung dulu. X kuadrat. Nah, pangkat 2 seperti ini. Minus 2 dikali X. Ini. Plus 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Ini kan ada nilainya itu nanti pasti simetri gitu ya. Yang ini 50, yang nanti juga ada yang 50. 26, ada yang 26, 10, 10, ada yang ini. Jadi kita coba buat grafiknya di blok, kemudian insert. Saya admit dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, jadi teman-teman di sini simetris gitu ya. Nah, maka titik terendahnya itu sebenarnya ada di ketika X-nya sama dengan 1. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu ya di sini sekitar hampir mendekati 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan yang D. Yang D di sini. Y sama dengan minus 2X minus 2X plus 2. Nah, kita coba di sini X, Y. Nah, sekarang X-nya mau request berapa? Pak, 10. 10. Di bawahnya berapa? 7. Mau 7. 12. Ya, berapapun ya. Kita tarik aja ke bawah. Seperti ini. Kita masukkan di sini rumusnya. Jadi Y, ini berarti kita masukkan rumusnya minus 2 dikali X kuadrat. Ini.
minus 2 dikali X kita kasih kurung, kemudian plus 2. Hasilnya seperti ini. Kita tarik. Nah, seperti ini ya. Kita ambil yang dari minus 218 sampai minus 218 saja. Jadi kita blok sampai sini. Kemudian kita bikin grafiknya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, di sini ada perbedaan ya. Yang C itu dia grafiknya menghadap ke atas gitu ya, atau cekungan, sedangkan yang B ini dia grafiknya menghadap ke bawah gitu ya, atau cembung gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Nah, yang membedakan ini adalah tanda minus di depan ini sebenarnya. Jadi kita sebut sebagai yang C ini adalah persamaan kuadrat dengan nilai A positif gitu ya. Yang ini, yang D ini persamaan kuadrat dengan nilai A negatif. Jadi yang ini A-nya adalah plus 1, yang C, sedangkan yang D, A-nya itu berarti minus 2. Dan grafiknya itu simetri ya. Jadi ketika kita bagi 2 di titik puncak maupun titik lembahnya, itu akan menghasilkan grafik yang simetris. Itu merupakan ciri-ciri dari persamaan kuadrat. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti ada juga contoh fungsi yang lain ya. Saya beri contoh aja langsung. Katakanlah di sini adalah persamaan pangkat 3 gitu ya. Ini persamaan pangkat 3 di sini contohnya. Nah, berarti Y sama dengan X pangkat 3. Nah, itu grafiknya seperti ini munculnya. Nanti ada juga teman-teman akan menghadapi fungsi trigonometri. Nah, jadi seperti ini, saya tulis di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini ciri-cirinya nanti akan ada sinus maupun kosinus. Nah, ketika teman-teman nanti membuat grafik gitu ya, nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah grafik sinus. Jadi ada puncaknya, kemudian ada bukitnya, dan ada puncak lagi sampai seterusnya. Itu adalah grafik sinus. Grafik kosinus juga sama, dia memiliki puncak dan lembah. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba bahas, jadi fungsinya itu buat apa gitu ya. Kita bisa memahami grafik, kemudian nanti aplikasinya di keteknikan itu seperti apa. Sebagai gambaran adalah nanti kita bisa menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum dari suatu fungsi. Katakanlah nanti fungsinya itu berbentuk grafik yang ada puncak dan lembahnya. Maka nanti kita bisa tahu nilai puncaknya itu berapa, nilai minimumnya berapa, itu dengan menggunakan bantuan gradien atau turunan. Nah, itu nanti akan kita coba bahas sampai sebelum UTS ya. Kurang lebih nanti
ada soalnya juga, soal aplikasinya seperti yang tadi saya share. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Dari saya, Pak. Iya, gimana Mas Immanuel? Kami yang nggak punya laptop ini gimana, Pak? Oh, nggak ada laptop. Nah, nggak ada laptop nanti bisa tulis tangan sih Mas. Jadi nanti tugasnya bisa dikerjakan dengan tangan sebenarnya. Itu nanti saya coba kasih penjelasannya ya. Nanti mungkin teman-teman biar seragam ya. Nanti ada tugas yang dikerjakan dengan tangan, ada juga tugas yang teman-teman nanti bisa mencobanya dengan menggunakan Excel gitu. Jadi nggak usah khawatir Mas Emmanuel, nanti tetap bisa mengerjakan dengan tangan gitu ya. Ya caranya harus dihitung manual dan nanti juga digambar dengan memakai penggaris gitu ya, digambar secara manual. Asa otak ya, Pak. Ya semuanya ini pakai otak juga. Kasih, Pak. Ya, oke. Baik teman-teman, saya kira ada pertanyaan lain nggak? Saya kira untuk yang pertemuan Zoom-nya, saya kira cukup dulu. Nanti rekaman videonya akan saya share ya di kuliah. Mohon diinfokan nanti yang belum bisa bergabung di kuliah ITNI ACID, nanti silakan ngelis di grup ya. Nanti akan saya coba Katanya masih masalah di email, Pak. Oh gitu. Iya, nanti di list aja. Oke. Ya, Pak, siap.